Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat. Ani'budullaha wastanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Faminhum man hadallahu. Di antara umat itu ada yang diberi hidayah oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada yang berhak mendapat kesesatan. Fasiru fil ardi. Maka berjalanlah di muka bumi. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang mendustakan. Intah aris ala hudahum. Jika engkau bersemangat memberi hidayah kepada mereka, fa inna Allah la yahdi may yudil. Maka sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah orang yang sesat atau orang yang disesatkannya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah. La yab'atsullahu may yamut. Bahwa Allah tidak membangkitkan orang yang sudah mati. Bala. Allah membangkitkan. Atau bala. Ya. Allah membangkitkan orang yang mati. Wa'dan alaihi haqqah. Merupakan janji yang benar atas Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi. Untuk menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwasanya mereka itu dusta. Innama qauluna li syai'in. Sesungguhnya ucapan kita terhadap sesuatu. Idza aradnahu. Ketika kami menginginkannya. An naqula lahu kun fayakun. Cukup bagi kami berkata kepada sesuatu itu. Jadilah, maka jadi. Qala Asy-Syaikh
Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirhi yukhbiru ta'ala anna hujjatahu qamat ala jami'il umam wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhiratin illa wa ba'atha Allahu fiha rasulan wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidatin wa huwa ibadullahi wahdahu la syarikalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa hujjahnya telah tegak atas seluruh umat. Dan bahwa sesungguhnya setiap umat yang terdahulu maupun yang belakangan pasti Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul pada mereka. Semua Rasul itu sepakat di atas dakwah yang satu, di atas satu agama, yakni beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Untuk itu sembahlah Allah dan jauhi taghut. Fanqasamatil umamu bihasabi istijabatiha li da'wati rasuli wa adamiha ismain. Faminhum man hadallahu fattaba'ul mursadina ilman wa amalan wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu fattaba'a sabilal ghayyi. Umat manusia dilihat dari sikap mereka dalam menyambut dakwah para rasul atau tidak terbagi menjadi dua. Sebagian dari mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti para rasul baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Dan sebagian dari mereka ada yang berhak mendapat kesesatan. Dia mengikuti jalan kesesatan. Fasiru fil ardi bi abdanikum wa qulubikum fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin fa innakum satarawna min dzadikal ajaibi fa innakum satarawna min dzadika al ajaibah fala tajiduna mukadziban illa kana akibatuhu al-halak. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dengan badan kalian dan hati kalian. Lihatlah bagaimana akibat para pendusta. Sungguh kalian akan melihat keajaiban-keajaiban
dalam masalah itu. Maka kalian tidak menjumpai pendusta kecuali akibat akhirnya ialah kehancuran. In tahris ala hudahum wa tubadzil juhdaka fi dzalika fa innallaha la yahdi may yudhillu walau fa'ala kulla sababin lam yahdihi illa Allah wa ma lahum min nasirin yansurunahum min adabillahi wa yakunahum ba'sah. Sekalipun engkau bersemangat memberi hidayah kepada mereka, sekalipun engkau kerahkan semua kemampuanmu untuk itu, maka sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah orang yang telah ia sesatkan. Sekalipun orang itu melakukan setiap sebab dan usaha, Allah tidak akan memberi hidayah, atau tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Dan mereka tidak akan mendapati penolong yang menolong mereka dari azab Allah, yang menjaga mereka dari hukuman Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun libayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fihi وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا أيمانا مؤكدة mughallabatan ala takdzibillah wa anna Allah la yab'atsu al-amwata wa la yaqdiru ala ihya'ihim ba'da an kanu turaban. Dalam ayat-ayat ini Allah mengkhabarkan tentang orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulnya, bahwa mereka itu berani bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sesungguhnya. Mereka berani bersumpah dengan sumpah yang dikuatkan dengan sesuatu yang berat untuk mendustakan Allah. Bahwa sungguhnya Allah tidak mampu membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dan tidak mampu untuk menghidupkan mereka setelah menjadi tanah. Qala ta'ala mukadziban lahum bala sayab'atsuhum wa yajma'uhum liyawmin la raiba fihi wa'dan 'alaihi haqqan la yukhlifuhu wa la yughayyiruhu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun wa min jahdihim al-'azimi inkaruhum lil ba'si wal jazaa'i. Allah Ta'ala berfirman untuk mendustakan perkataan orang-orang musyrik. Ya, Allah akan membangkitkan mereka dan mengumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu merupakan janji yang benar, yang pasti akan dilakukan. Allah tidak menyelisihi janjinya. Allah tidak akan merubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan di antara kebodohan kaum musyrikin yang sangat besar ialah mereka mengingkari kebangkitan dan pembalasan. Tsumma zakara al-hikmata fil jazaa'i wal ba'si. Faqala liyubayyina lahum alladhi yakhtalifuna fihi min al-masail al-kibar was-sighar.
fayubayyinu haqa'iqaha wa yuwaddihuha. Kemudian Allah menyebutkan hikmah adanya pembalasan dan kebangkitan. Itu semua untuk menjelaskan kepada mereka perkara yang mereka perselisihkan. Baik perkara yang besar maupun yang kecil. Allah jelaskan hakikatnya. Allah terangkan seterang-terangnya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ حِينَ يَرَوْنَ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا نَفَعَتْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَحِينَ يَرَوْنَ مَا يَعْبُدُونَ خَطَبًا لِجَهَنَّمَ. Wa taqawwu asy-syamsi wal qamar wa tuqawwar syamsu wal qamar wa tutanatharun nujumu wa yattadihu liman ya'buduha annaha abidun musakharatun wa annahunna muftakiratun ila Allah fi jami'il halat. وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون من غير منازعة ولا امتناع بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. Dan juga agar orang kafir tahu bahwa mereka itu pendusta. Ketika mereka melihat amalannya menjadi kerugian atas mereka. Sesembahan-sesembahan mereka tidak bermanfaat. Ya, sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah atau bersama Allah tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun ketika datang keputusan Rabbmu. Ketika mereka melihat apa yang mereka sembah menjadi bahan bakar neraka jahanam. Matahari dan bulan ditenggelamkan ke dalam jahanam. Bintang-bintang berjatuhan. Maka jelaslah bagi orang yang menyembah itu semua bahwa itu semua ternyata ialah hamba yang diatur. Bahwa itu semua sangat membutuhkan Allah dalam segala keadaan. Dan itu semua tidaklah sulit bagi Allah. Bahkan ketika Allah menginginkan sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Gak ada yang menolaknya. Gak ada yang mencegahnya. Bahkan pasti terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Setelah kita membaca surah An-Nahl ayat yang ke 36 sampai yang ke-40 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah yang terkandung di dalamnya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna hujjatallahi
qamat ala jami'il umam. Bi ba'tsir rusuli fihim. Bi ba'tsi ar-rusuli fihim. Anna hujjatallahi qamat ala jami'il umam bi ba'tsir rusuli fihim. Bahwa sungguhnya hujjah Allah telah tegak atas seluruh umat dengan diutusnya rasul-rasul di tengah-tengah mereka. Nah, maksudnya dengan diutusnya rasul di tengah-tengah umat, maka tidak ada alasan lagi bagi umat itu untuk menolak kebenaran. Maka para siapa yang menolak kebenaran, maka layak mendapatkan azab. Tidak boleh beralasan, kami belum tahu kok. Kami nggak tahu kalau ini salah. Kami nggak tahu kalau ini nggak boleh. Qad qamat hujjatullah. Nah, telah tegak hujjah Allah. Namanya iqamatul hujjah. Ditandai dengan diutusnya para rasul di tengah mereka. Jadi kalau ternyata mereka mendustakan rasul-rasul itu, kemudian Allah murka dan menjatuhkan azab atas mereka, maka itu adalah bentuk keadilan dari Allah, bukan kezaliman. Mereka memang layak dapat. Sudah iqamatul hujjah, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus rasul di tengah-tengah mereka. Kalau sudah diutus rasul, sudah ada penjelasan tentang risalah, kemudian kaum tadi mendustakan, tambah lama, tambah menentang, maka baru kalau Allah menghendaki akan mengazab mereka, akan turun azab. Dan itu sudah iqamatul hujjah. Nah, nggak boleh kemudian mengatakan Allah zalim, kami nggak tahu, langsung diazab. Nggak boleh, karena sudah ada rasul yang menjelaskan. Nah, baik, namanya iqamatul hujjah. Al-faidatu as-saniyah. Ar-rusulu kulluhum muttafaquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ar-rusulu kulluhum muttafaquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Para rasul seluruhnya sama dakwahnya, sama agamanya, yakni beribadah kepada Allah
saja, tidak ada sekutu baginya. Semuanya menyeru, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Nah, ini sudah gak ada Rasul yang menyimpang dari tauhid ini. Gak ada. Sampai ada yang mengatakan Nabi Fulan memerintahkan untuk menyembah Uzair atau menyembah malaikat atau yang lain, berarti dia kadzdzab, pendusta. Bedanya adalah pada syariat ibadahnya, syariat tata cara ibadahnya. Nah, al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga, inqasamatil umam bihasab istijabatiha lid'awati rusuli wa adamiha qismain. Faminhum man hadallahu fattaba'ul mursalina ilman wa amalan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fattaba'a sabilal ghayyi. Inqasamatil umamu bihasab istijabatiha bida'watir rusuli wa adamiha qismain. Faminhum man hadallahu fattaba'ul mursalina ilman wa amalan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fattaba'a sabilal ghayyi. Umat manusia dilihat dari sikap mereka dalam menyambut dakwah Rasul atau tidak terbagi menjadi dua. Sebagian dari mereka ada yang mendapat hidayah dari Allah. Mereka mengikuti para Rasul baik secara ilmiah maupun amaliyah. Sebagian lagi dari mereka ada yang berhak mendapat kesesatan sehingga dia mengikuti jalan-jalan yang sesat. Nah, as'alullah al-huda wassalamah. Amin. Baik, dan gak ada pilihan yang lain. Ya, ikut Nabi dan Rasul, selamat. Menentang Nabi dan Rasul, maka akan tamat riwayatnya. Ya, di dunia wal akhirah. Akan rugi dunia akhirat. Al-faidatu ar-rabi'ah fi qawlihi ta'ala wajtanibut taghut. At-taghutu mustaqqun minat tughyani. At-taghutu mustaqqun minat tughyani. Wat-tughyanu mujawazatul haddi. Tentang firman Allah Ta'ala,
Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Lafat at-taghut diambil dari lafat at-tughyan. Sedangkan at-tughyan artinya ialah melampaui batas. Wa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, wa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa ahsan ma qila fi ta'rifihi ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah. Anna at-taghuta kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Definisi terbaik tentang tauhid disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tauhid itu ialah setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas, baik disembah, diikuti atau ditaati. Nah, jadi kalau ada hamba atau makhluk yang sudah diperlakukan melampaui batas kedudukannya sebagai hamba, sampai disembah atau diikuti atau ditaati, berarti hamba atau makhluk tadi disebut tauhid. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa muraduhu fil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghair salihin. Wa muraduhu fil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghair salihina. Amma salihuna falaisu tawaghita. Amma salihuna falaisu tawaghita wa in ubidu au utbi'u au uti'u
Wa in ubidu au utbi'u au uti'u. Yang dimaksud hamba yang disembah, yang ditaat, yang diikuti dan ditaati, yang dianggap sebagai taghut, itu selain orang-orang solih. Adapun orang-orang solih, mereka tidak boleh disebut taghut, sekalipun disembah atau diikuti dengan melampaui batas atau ditaati dengan melampaui batas. Nah, kalau berhala disembah, berarti berhala itu taghut. Ulama su, tokoh-tokoh sesat, kok ditaati, diikuti, lebih daripada mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka itu taghut. Kalau malaikat disembah, maka enggak boleh kita bilang malaikat itu taghut. Para Nabi dan Rasul kok disembah-sembah seperti Nabi Isa, enggak boleh kita bilang taghut. Para ulama Ahlus Sunnah, para ulama Rabbani, kok ada yang terlalu fanatik sampai disembah, maka tidak boleh kita bilang ulama itu taghut. Ya, baik. Barakallahu. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang ke-5. Al-i'tibar bil umami as-sabiqati baik. Al-i'tibar itu mengambil pelajaran bil umami as-sabiqah, dari umat-umat yang telah melewati kita atau umat-umat terdahulu. Mereka mendustakan Nabi dan Rasul, mendustakan tentang hari kiamat dan yang lain sebagainya. Kemudian Allah hukum mereka, Allah adab mereka, Allah hancurkan mereka. Maka kita ambil pelajaran, jangan sampai kita mendustakan para Nabi dan Rasul. Nah, fanzur kaifa kan akibatul muqaddim. Al-faidatu as-sadisah. Azan belum? Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan. Barakallahu. Allahumma shalli. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6.
Al-idlalu wal hidayatu al-idlalu wal hidayatu biyadillahi wahdahu la syarikalah. Al-idlalu wal hidayatu biyadillahi wahdahu la syarikalah. Menyesatkan dan memberi petunjuk itu adalah di tangan Allah, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang berhak untuk menetapkan siapa yang layak dapat petunjuk, siapa yang layak untuk disesatkan. Intah harus ala hudahu, sekalipun engkau sangat bersemangat untuk memberi petunjuk mereka. Nah, waktu badil juhdaka fidzalik, dan engkau kerahkan semua kemampuanmu untuk melakukan itu, maka Allah tidak akan memberi hidayah orang yang telah disesatkan. Fa innallaha la yahdi may yudil. Al-faidatu as-sabi'ah, al-inkaru bil ba'si, al-inkaru bil ba'si kufrun akbar. Mengingkari adanya kebangkitan termasuk kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, al-faidatu as-saminah, al-qasamu bismillahi ala takdzibillahi min abtalil batil. Bersumpah menggunakan nama Allah untuk mendustakan Allah, ini termasuk kebatilan yang paling batil. Ya, ini sungguh terlalu. Ya, dia itu mendustakan Allah, tapi sumpahnya pakai nama siapa? Nama Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, nah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Orang-orang musyrik itu berani bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang berat. Berarti sumpah yang dikasih taukid yang banyak. Ya. Ternyata isi sumpahnya itu ialah untuk mendustakan Allah. Bahwa Allah tidak akan mampu membangkitkan orang-orang yang telah mati. Ini termasuk kebatilan yang paling batil. Kenapa enggak sumpah saja dengan berhala-berhalanya, ya? Pakai sumpah dengan nama Allah, malah untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Qauluhu ta'ala
Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Fihi dalilun ala qudratillah wa masyiatillah anna fidati. Fihi dalilun ala qudratillahi wa masyiatillahi an-nafidati. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ucapan kami terhadap sesuatu ketika kami menginginkannya, kami cukup berkata kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka akan jadi. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Dan juga menunjukkan bahwa kehendak Allah pasti terjadi. An-nafidah. Pasti terjadi. Nah, itu istilahkan dalam tafsir As-Sa'di min ghairi munazzah walam tina fal yakunu an tabqi ma aradahu wa sya'ah. Kehendak Allah itu tidak ada yang bisa menolaknya atau mencegahnya. Bahkan pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dikehendakinya. Nah, kalau manusia kan punya kehendak. Kadang kehendaknya itu terjadi, kadang apa ini? Tidak terjadi. Tapi kalau yang berkehendak itu ialah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dikehendakinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.